Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mans Gaming Channel. Hari ini kita kembali bermain game Prison Architect. Ini game PC ya, kalau teman-teman yang belum tahu. Jadi kemarin kita sudah sampai episode berapa ya? Episode 3 kah? Atau 4 gitu. Dan di sini saya juga sudah bermain di mode offline ya, karena ini cukup membutuhkan waktu untuk membangun banyak bangunan. Jadi akan saya lanjutkan beberapa di offline. Di sini kita langsung masuk gamenya saja, kita load gamenya, dan di sini kita lihat dulu penjara kita seperti ini. Di sini kantin sudah saya jadi buat kantin kedua. Di sini juga pertanian, ada bagian jagung dan padi untuk stok makanan di dapur-dapur kita, tambahan stok makanan. Dan di sini ada pohon jeruk dan pohon apel untuk bagian buah-buahannya. Tentunya nanti kita stok juga ke dapur kita, kedua dapur kita. Di sini juga ada bagian yang tanaman sayuran, kentang dan cabbage kalau nggak salah ya. Di sini ada apel, orange, dan di sini sepertinya sudah waktunya panen dan sudah banyak yang dipanen. Ini akan segera diangkut ke dalam atau ke arah dapur kita. Oke, di sini kita lanjut ya. Di sini kita membangun 2 dormitory lagi, tapi belum jadi. Dan di sini sepertinya kurang air ya. Kurang pipa yang tersambung ke toilet atau ke klosetnya. Di sini ada storage ini akan saya coba bagi 2. Yang satu untuk storage, karena storage-nya udah terpakai cukup, kayaknya setengahnya juga udah cukup. Barang-barangnya juga tidak terlalu banyak karena sudah banyak terpakai. Di sini kita akan membuat pantry untuk pertanian kita. Jadi bahan-bahan yang telah dipanen akan disimpan terlebih dahulu atau disimpan di pantry sisanya, dan yang terpakai akan dibawa ke dalam dapur kita. Kedua dapur kita yang ada di atas sana, ada 2 dapur untuk tambahan bahan makanan bagi para napi kita. Tentunya bahan makanan ini juga tetap akan beli karena kita masih hanya memiliki bahan-bahan pertanian. Jadi untuk daging-dagingan, protein dan lain sebagainya untuk bahan makanan nanti tetap akan dibeli. Ini kita lihat sudah banyak yang panen di buah-buahan dan bahan sayur-sayuran. Sementara di bahan utama seperti padi dan jagung masih belum panen ya. Di sini pantry sudah dibuat, nanti kita tunggu saja pembuatan. Nah, ini juga nih sudah panen ternyata. Untuk jagung sudah panen, dan lihat petani kita juga sedang memanen jagungnya. Dan ini kita lihat, kita ikuti ya, kita coba ikuti akan dibawa ke mana. Di sini jeruk dan tomat kah atau apel? Iya, di sini jeruk dan apel akan dipindahkan. Lah, itu kenapa itu? Mau istirahat dia. Chefnya pada mau istirahat, main tinggal-tinggal aja itu barang di jalanan. Tadi ambil sama para napi aja dah. Jadi kita lihat satu ada yang dibawa langsung apelnya ke dalam kitchen yang di kantin pertama. Sini lihat bahan-bahan makanannya menumpuk di dapurnya. Ada potato, tomato, kentang dan tomat tentunya. Dan tadi apel. Di sini juga ada tomat dan lain sebagainya.
Di sini juga masih banyak yang belum dipanen atau belum tumbuh ya, masih dalam keadaan atau tumbuhannya masih kecil gitu. Di sini kenapa ini ya naik mulu ini? Ini adalah tingkat kebahayaan di lingkungan lapas kita. Napas ini ketika semakin tinggi akan mempengaruhi kerusuhan atau mempengaruhi tingkat keamanan dan kenyamanan di lapas ini. Maka dari itu nih saya masih mencari tahu kenapa dan bagaimana caranya agar tahanan kita ini tidak kelaparan, karena saya masih belum mencari atau mendapatkan jawaban atas kejadian ini, kenapa sering banget kelaparan, padahal supply dari makanan kita itu melebihi dari jumlah tahanan. Entah itu kita kekurangan jadwal makan atau memang tahanannya tidak bisa makan atau lain sebagainya, saya kurang tahu. Padahal jadwal makanan saya sudah tambah di pagi, siang, dan malam. Nanti kita cari tahu lebih banyak lagi, karena yang main game ini juga tidak terlalu banyak di Indonesia dan tidak terlalu banyak juga yang membahas tentang kekurangan makanan ini. Maka dari itu saya nanti akan mencoba mencari tahu lebih banyak lagi tentang masalah ini. Di sini juga saya sudah membangun dormitory ya, 2 lagi untuk 8 jadinya. Kalau 2 dormitory ini akan terjadi 8 tahanan yang akan datang. Kenapa sih bikin dormitory lagi? Karena kita membutuhkan lebih banyak napi yang datang ke lapas ini. Karena semakin banyak napi, semakin banyak pemasukan yang kita dapatkan. Di sini kita hanya surplus $73 saja. Maka dari itu kita membutuhkan lebih banyak lagi. Di sini kita akan menambahkan patroli juga tentunya ke area pantry atau hasil pertanian kita nanti. Karena tentunya butuh banyak yang patroli ke area-area yang menurut kita akan bisa diselundupkan bahan atau barang-barang berbahaya atau lain sebagainya. Kali ini kita akan mengecek kembali ini. Jalanannya gelap banget ya, tapi kalau mau dipasang lampu juga kagak seterang itu lampunya, karena kita juga bukan memasang sih, fog of war. Jadi area yang tidak dilewati oleh polisi itu tidak akan terlihat di pandangan saya atau pandangan kita sebagai penjaga lapas ini. Jadi cuma aja sih pasang lampu juga, jadi agak gelap-gelap juga, tapi nanti tetap akan kita pasang untuk memperindah tampilan lapas ini. Di sini kita sudah memiliki 36 kapasitas lapas, kapasitas kamar tentunya, kasur. Di sini juga kita akan membangun bangunan untuk mengekspor barang-barang yang sudah kita hasilkan, atau barang-barang yang tidak dibutuhkan atau barang-barang yang terlalu banyak ada di gudang kita atau di tempat kita, termasuk kayu-kayu itu bisa kita ekspor dan menambah penghasilan dari lapas ini. Oke, di sini kita bangun gudangnya, gudang. Ini tempat ekspor barang di samping workshop, karena workshop ini nanti akan menghasilkan produksi barang namanya plate gitu. Saya kurang tahu apa. Buat teman-teman yang tahu, komen di bawah bahasa Indonesianya apa plate. PLATE, plate. Nah, nanti di sini juga kita akan kembali membangun, tentunya menambah sel lebih banyak lagi ya, dan tentunya fasilitas-fasilitas lain seperti gym, karena nanti yacht ini akan saya fokuskan untuk tempat olahraga atau lapangan saja. Nah, gym ini kita akan bangun untuk
tempat olahraganya. Di sini juga kita akan membangun nah ini menambahkan laundry basketnya, karena ini diperlukan karena semakin banyaknya sel semakin banyak pula barang yang diperlukan untuk digunakan para janitor atau pekerja untuk menyalurkan baju-baju yang sudah bersih ke dalam tahanan, dan tentunya mengambil baju-baju yang kotor ke tempat laundry untuk dicuci. Di sini juga, nah ini karena tadi kita bangun bangunan, bangunannya jadi tergabung. Di sini kita pasang lagi temboknya, dan di sini kita pasang listriknya. Ini udah nyambung sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita tambahin lagi. Dan tentunya di sini kita akan menamakan room ini sebagai tempat ekspor kita. Di sini kita lihat tidak perlu banyak, maksudnya tidak perlu alat-alat di dalam bangunan ekspor, karena cuma untuk menaruh barang saja, barang yang sudah jadi atau barang-barang yang tentunya bisa dijual ke luar lapas. Sini kita langsung saja kita lihat, ini masih perlu listrik lagi tadi. Nah, langsung kita lanjutkan kembali untuk di sisi sebelah mana ya, sebelah sini. Ini mailroom ini gunanya untuk apa namanya, barang-barang yang dari luar atau barang-barang dari keluarganya, tetangga, saudara, dan kerabat dan lain sebagainya mengirim barang untuk para tahanan atau keluarga mereka yang sedang ditahan, jadi disortir dulu ke tempat mailroom tadi, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini kita lihat kayu-kayu sudah dipindahkan ke bagian ekspor karena nanti bisa dijual, dan sebagian lagi tetap di tempat workshopnya karena diperlukan juga untuk membuat bahan plate tadi. Di sini juga kita akan apalagi ya yang akan kita bangun, karena uang kita hanya tinggal $13.325. Saya agak bingung nih mau bangun apa lagi. Di sini kita mau bangun sel, tapi saya masih bingung tempatnya di mana dan apakah akan memperparah tingkat kelaparan napi kita, karena segini aja banyak yang mati kelaparan ya. Untuk sebagai ingatan kembali bagi teman-teman yang sering nonton video-video saya dan sering komen, nanti ketika sudah menyentuh angka 1 subscriber akan saya kasih giveaway 50.000 untuk satu orang ya. Jadi pastikan teman-teman semua selalu komen di bawah, dan saya akan menghafalkan nama akun kalian. Nanti saya akan komen di bawah. Kalau bisa Anda tulis nama IG atau Instagramnya untuk saya hubungi melalui DM IG. Oke, di sini ekspornya sudah jadi ya. Dan di sini kita akan, tadi kita sudah membangun forestry atau hutan buatan, atau yang bisa dibilang sih kita bikin atau menanam pohon-pohon baru untuk kita jadikan nantinya untuk bahan-bahan pembuatan barang-barang yang akan diekspor, tentunya yang ada di workshop dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita tidak memiliki forestry, nanti pohon-pohon yang ada bisa cepat habis dan kita akan kehilangan bahan untuk pembuatan barang-barang yang akan kita produksi nantinya. Seperti itu. Nanti forestry juga akan saya perbesar untuk menambah populasi atau menambah
eh, menambah produksi pohon yang ada di lapas ini. Nih kita lihat supply-nya itu tinggi dan demand-nya padahal kecil, tapi kenapa ini? Ada yang salah kayaknya. Kenapa para napi sepertinya masih kekurangan makan saja, dan banyak yang mati karena starving atau kelaparan. Apakah karena mereka sakit dan kelaparan sehingga tidak bisa ke kantin, atau belum apa gitu, ada yang belum saya selesaikan, maka dari itu saya akan mencari tahu lebih lanjut nantinya. Di sini kita lihat bahan makanan yang terbuat dari apel atau tomat diantarkan ke tempat servis makanan. Kalau misalnya kekurangan service table sih kayaknya enggak sih. Saya sudah sempat tambahin tapi tetap para napi ini kelaparan, entah kenapa, mungkin karena sakit. Nah, tapi dokter ada. Apakah ada yang kurang? Saya juga kurang tahu ini. Untuk ini kita lihat, ini adalah yang sudah menjalani masa tahanan 9,8 tahun. Mungkin ini di sini berapa tahun, di tempat lain berapa tahun, di lapas lainnya. Di sini juga kita bisa ada program. Di sini kita lihat polisinya. Di sini nih kita lihat, kita mencari tahu apa sih yang kurang. Kita mungkin akan sesuaikan dengan rekomendasi dari gamenya ya. Kita coba, mungkin kalau kita rekomendasi ini akan memenuhi kebutuhan para tahanan. Mungkin kita coba aja, kita rekomendasi. Tadi ada di medium, sekarang kita di various. Various ini mungkin lebih baik ya, lebih tinggi kah? Kalau ini high. Various itu apa ya? Tapi nggak ada di pilihan nih. Kalau di pilihan itu cuma ada low, medium, dan high. Tapi kalau di sini adanya, kalau rekomendasi itu various, atau mungkin bervariasi. Bisa low, bisa medium, bisa high. Nanti kita lihat saja. Di sini juga ada pengaturan lainnya. Saya masih belum mengerti. Ini form search frequency, ini saya juga nggak ngerti. Ini kebijakan untuk pertanian ya, farming policy. Di sini kita masih memiliki banyak sekali komplain, dan kita akan menyelesaikan task atau grant yang memproduksi 30 skin 30 plate lah intinya, untuk diproduksi atau diekspor keluar nantinya. Di sini juga ada forestry. Di sini masih proses penanaman. Di sini ada workshop. Kita kali 5. Kita turunkan sedikit kecepatannya, dan di sini kita langsung saja kita lihat apa yang kurang. Intinya nanti ketika offline akan saya cari tahu lebih banyak lagi tentang kelaparan ini, bagaimana cara mengatasinya. Saya mencoba nge-riset lagi dan menonton video-video, mungkin video luar negeri juga yang akan saya tonton. Oke, mungkin sampai di sini dulu gameplay kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan mohon maaf apabila kontennya masih lempeng aja, masih kurang seru. Dan silahkan komen di bawah apa yang perlu saya perbaiki dari segi konten, dari segi video, dari segi gameplaynya, gameplay permainannya. Nanti akan saya coba perbaiki. Terima kasih, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.